bulan kita gak ketemu, tapi saya akan percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hati kita masing-masing. Oke, teman-teman, sekarang aku mau coba dulu nih semangat kita masing-masing. Meskipun kita sekarang cuma di rumah, ada kerja dari rumah, aktivitas dari rumah, belajar dari rumah, apapun itu, sekarang aku mau coba dulu nih, kita semangat gak nih ya. Nanti kalau aku tanya, teman-teman jawab dari rumah ya. Siap-siap. Siapa kita? GPIB. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis. Yes. Sip. Oke, teman-teman, meskipun dengan kondisi kita sekarang, tapi saya akan percaya bahwa bukan suatu halangan untuk kita bisa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu teman-teman, saat ini aku mau ajak kita semuanya untuk bersatu hati. Kita mau mengambil waktu pribadi bersama Tuhan. Untuk itu kita masuk dalam saat teduh. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang saat ini, hingga saat ini kami rasakan Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan kami boleh bersekutu bersama lewat ibadah online di malam hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus kiranya Kau memberkati hati kami, tiap-tiap pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati supaya kami bisa fokus beribadah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati tiap-tiap kami ya Bapa. Kiranya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya mau jadi hanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Teman-teman, ada yang tahu nggak tema kita bulan ini? Enggak. Oke, kalau nggak tahu aku kasih tahu ya. Oke, teman-teman, tema kita di bulan ini adalah siluet pengharapan di tengah pergumulan. Nah, ayat Alkitabnya itu dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Nanti kita akan bahas bersama dengan Katius. Teman-teman, mari bersama kita puji Tuhan dari Gita Bakti 5. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Mike Putul. Hai teman-teman, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita mau bagi berkat seperti biasa. Tuhan luar biasa, berbeda. Kita masih bisa ketemu dengan teman-teman dalam live online ibadah GP. Habis itu masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi berkat untuk teman-teman. Habis itu Tuhan Yesus masih jaga beta punya keluarga di saat sekarang pisah Ambon, Surabaya. Di kakak di Surabaya, beta di Bandung, ketemu pisah tapi masih diberkati Tuhan Yesus dan atau masih boleh dijauhkan dari segala jenis penyakit. Terus mama punya kesehatan yang tadinya kita anak-anak bertiga berpikir karena kondisi yang sekarang tentang COVID dan dia lebih ke mama, jadi sekarang kita lebih
fokus ke mama punya kesehatan, dan puji Tuhan sampai sekarang ini Tuhan masih berkenan dengan mama, masih bisa telepon, video call, lihat keadaan, video call sama kakak juga masih sama seperti biasa. Itu adalah anugerah yang Tuhan kasih di saat ini. Habis itu untuk perkuliahan lancar baik, dan beta harap teman-teman meskipun kuliah dalam keadaan online tapi harus semangat. Meskipun tugas banyak, karena beta dengar lihat dari beberapa beta teman-teman dorang itu banyak hal soal tugas dan lain-lain, lebih tambah banyak lagi. Harus tetap semangat dan yakin bahwa Tuhan tuh selalu ada dengan teman-teman. Karena beta sudah meyakini itu, bahwa sampai saat ini Tuhan masih ada dengan beta, dan beta meyakini Tuhan akan bersama-sama dengan beta sampai Tuhan datang kedua kali. Oke? Teman-teman, di saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Selamat malam rekan-rekan Gerakan Pemuda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur untuk malam ini. Berterima kasih Tuhan karena saat ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami penuh dengan keterbatasan. Bantu kami dengan hikmat dari Tuhan, Roh Kudus yang membuat kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, hamba yang tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan ini, boleh juga menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga teman-teman, kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar dan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Mazmur 91. Mazmur 91 kita akan bacakan keseluruhan ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ya sungguh suatu hal yang baru khususnya bagi saya saat ini dengan cara kita beribadah seperti ini ya. Ini suatu hal yang luar biasa, satu hal yang buat saya selama sepanjang saya hidup hingga saat ini adalah kondisi yang baru pertama kali saya alami. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin bagi sebagian besar di antara teman-teman juga, atau mungkin seluruh teman-teman, ini juga hal yang pertama kali kita rasakan. Ya, separah-parahnya kasus flu burung beberapa tahun yang lalu, atau separah-parahnya kasus MERS beberapa tahun yang lalu, tidak sampai menghentikan ibadah ritual kita di gereja. Kita tetap datang ke gereja. Semenakutkannya kondisi krisis tahun 98 tidak juga menghalangi orang-orang untuk tetap datang ke tempat wisata, orang-orang untuk tetap beraktivitas seperti sedia kala. Dan semenakutkannya teror bom di beberapa gereja, teror bom, teroris di mana-mana, tidak menghentikan orang-orang untuk bertemu, berkumpul di luar sana dan menikmati waktu bersama-sama. Namun kali ini semua menjadi sangat berbeda. Untuk pertama kalinya saya melihat sebuah acara di televisi, beberapa acara di televisi, acara-acara sosial di televisi gitu ya, talk show dan lain sebagainya, dikemas tanpa penonton. Ya, ini pertama kali, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan acara-acara terkenal di Amerika juga sekarang tanpa penonton. Bahkan dilakukan di rumah mereka masing-masing. Ya, hal ini membuat kita menjadi sangat-sangat khawatir dan cemas tentu saja. Ini hal yang wajar kalau kita merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas dengan semua keadaan ini. Dan hal ini membuat kita juga kadang-kadang menjadi kecil hati gitu, menjadi tawar hati. Membuat kita berpikir bagaimana masa depan kita, bagaimana ke depannya. Ini mau sampai kapan seperti ini? Pandemi COVID-19 ini mau sampai kapan? Ya. Membuat kita jadi suram melihat masa depan. Rekan-rekan pengurus Gerakan Pemuda menyampaikan sebuah tema yang bagi saya ini sangat dalam sekali dan sangat tajam sekali. Siluet pengharapan di tengah pergumulan, itu temanya malam hari ini. Menjadi sebuah visi, sebuah tema yang menurut saya sangat dalam, sangat bermakna. Kenapa begitu? Di tengah-tengah pergumulan ini, apakah masih ada pengharapan itu? Apakah masih ada sekelebat pengharapan itu? Karena semua tampaknya sudah tertutup. Banyak orang di PHK baru-baru ini. Hanya dalam waktu 1 bulan saja sejak corona masuk ke Indonesia, berubah banyak hal. Namun firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, kita baca saat ini menjadi sebuah perenungan yang juga bermakna bagi kita semua. Dalam lindungan Allah, itu perikopnya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Dalam Lindungan Allah. Bacaan Mazmur yang baru kita baca tadi, menurut saya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat 2 ini menjadi bagian yang sangat-sangat strategis. Kenapa begitu? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalimat awal dimulai dengan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa artinya ini? Ini artinya adalah orang yang mempercayai hidupnya, mempercayai perlindungannya di dalam Tuhan, di dalam Allah yang maha tinggi. Tidak ada catatan siapa yang menulis Mazmur ini. Walaupun Mazmur sebelumnya, pasal 90, ini ditulis oleh Musa. Ya. Ini doa Musa, pasal 90. Tapi pasal 91 tidak ada catatan. Apakah ini masih terusan dari doa Musa atau bukan? Namun, siapapun yang menulis ini, saya yakin dia sedang mengalami atau pernah mengalami
masa-masa kelam dalam hidupnya, masa-masa sesak dalam hidupnya, masa-masa bergumul dalam hidupnya. Namun yang menarik adalah Mazmur ini dimulai dengan kata-kata orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini bicara tentang orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Karena di ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhan. Dan Allahku yang kupercayai. Dia berani menggantungkan hidupnya kepada Allah yang dia percayai. Saudara pernah berada dalam situasi kehujanan terus kemudian mencari tempat berteduh. Kemudian saudara menemukan tempat berteduh mungkin di pinggir jalan semacam kanopi gitu ya. Dan ketika kita masuk dalam kanopi itu, di bawah naungan kanopi itu, kita kemudian kadang-kadang suka melihat ke atas ke kanopinya kan. Kita suka melihat ke atas ke kanopi, ini kanopinya bocor nggak nih? Kanopinya bisa nahan saya nggak nih? Ketika kita masuk dalam kanopi itu, kita berharap kanopi tersebut bisa menghalangi kita atau bisa menaungi kita dari hujan di luar sana, ya kan? Kita percaya kepada kanopinya. Kita percaya kanopi itu bisa melindungi kita. Kita keluar dari kanopi itu kita kehujanan. Tapi kita ada di dalam, kanopi itu bisa menaungi kita. Namun yang menarik adalah kanopi tersebut atau tudung di pinggir jalan tersebut tidak bisa menghentikan hujan. Bukan tidak bisa. Dengan kita berada di dalam kanopi itu hujannya nggak berhenti kan. Hujannya masih terus ada. Walaupun kita masuk ke dalam kanopi itu tidak serta-merta langsung hujannya berhenti gitu. Enggak. Hujannya mungkin masih deras, mungkin makin tambah deras. Tetapi kita mempercayai bahwa kita tidak akan kehujanan dengan ada di bawah kanopi tersebut. Sama halnya ketika kita berkata bahwa Allah yang aku percayai adalah tempatku berteduh, tempatku bernaung. Maka kita sedang mempercayakan hidup kita pada perlindungan Allah. Berulang kali dikatakan bahwa dengan kita mengikut Kristus, dengan kita mempercayakan hidup kita, beriman kepada Yesus, bukan berarti kita akan terhindar dan hilang masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak pernah mendapatkan masalah, ya kan? Tentu masalah itu masih akan terus ada. Nah, ini yang dikatakan di ayat selanjutnya, bagian berikutnya adalah ayat 3 sampai dengan ayat 13. Saudara, di situ disampaikan begitu banyak pergumulan yang akan dihadapi justru. Ada jerat penangkap burung katanya, penyakit sampar yang busuk, lalu kemudian kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar dan lain sebagainya. Bukan berarti dengan kita berada di bawah naungan Allah yang maha tinggi, bukan berarti dengan kita masuk ke dalam atau percaya kepada Allah yang maha kuasa, lalu kemudian semua masalah itu hilang. Tidak. Masalah itu justru mungkin akan semakin deras menimpa kita. Sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah pandemi yang begitu global sekali dialami seluruh dunia. Orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan juga mengalami ini. Bukan berarti dengan kita, saya percaya kepada Yesus Kristus, wah kita jadi kebal sama virus gitu. Enggak begitu juga. Ya virus itu tetap ada di luar sana. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa terpapar juga. Bukan berarti dengan kita mengatakan saya percaya kepada Yesus, lalu kemudian semua penyakit hilang. Enggak begitu. Belum tentu begitu. Karena terkadang Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Kenapa? Supaya kita semakin bernaung. Supaya kita semakin merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ayat 3 sampai dengan ayat 13 menunjukkan begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang justru akan dihadapi oleh orang-orang yang berlindung di bawah naungan yang maha kuasa. Sama seperti kita saat ini. Begitu ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, bukan menjadi orang-orang yang terbebas dari masalah. Tetap akan mengalami hal itu. Nah, yang menarik, di ayat yang ke-7 dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Apa maksudnya rebah di sini? Rebah di sini tidak hanya bicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan fisik.
rebah jatuh begitu. Bukan hanya itu. Bukan hanya bicara tentang fisik, tapi rebah iman, rebah mentalnya, rebah psikisnya. Ketika orang mendapatkan sebuah masalah, bergumul, mendapatkan tantangan, seperti sekarang ini, kita akan melihat orang-orang yang bukan hanya rebah secara fisik, tapi secara mental dia rebah. Udah hilang pengharapan. Karena itulah tepat sekali ketika rekan-rekan muda, para pengurus gerakan pemuda di GPIB Bethel mengangkat tema ini. Di tengah-tengah pergumulan, pasti adakah secercah harapan itu? Karena ketika harapan itu sudah hilang, maka yang timbul adalah ketakutan. Timbul adalah kekhawatiran. Yang timbul adalah kecemasan. Ini yang disebut dengan rebah. Jatuh. Saudara, sebagai orang Kristen, bukan berarti kita tidak akan mengalami yang namanya kejatuhan, yang namanya terpuruk. Mungkin kita akan mengalami itu. Sebuah lagu mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, masih mungkin kan orang yang percaya kepada Tuhan, yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan, mungkin dia jatuh. Tapi lagu tersebut mengingatkan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah yang disebut dengan perlindungan, itulah yang disebut dengan naungan yang maha tinggi. Sehingga kita tidak akan menjadi rebah dan tergeletak. Karena perlindungan Tuhan, karena kekuatan Tuhan itu yang akan menopang kita. Apakah dengan semua pergumulan yang kita hadapi sekarang, bukan hanya COVID saya kira. Saudara, sebelum pandemi COVID ini terjadi, bukankah kita juga punya masalah? Bukankah kita juga punya banyak pergumulan dan tantangan? Bukan hanya COVID ini kan? Bukan hanya harus berhadapan dengan pandemi global ini. Setiap kita pribadi, mungkin diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam permasalahan. Tetapi kondisinya adalah apakah kita sampai rebah dan jatuh tergeletak? Atau kita merasakan topangan tangan Tuhan yang kuat, sehingga kita tidak jatuh terjerembab, sehingga kita tidak jatuh rebah. Tapi kita sungguh-sungguh merasakan tangan, topangan Tuhan. Ini poinnya. Mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mungkin sampai hampir jatuh, sudah terpuruk gitu. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita rebah. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya untuk kita. Kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan keberadaan kita di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Penegasannya ada di bagian selanjutnya, yaitu di ayat 14 sampai dengan 16. Di sini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang ini yang dimaksudkan di dalam Mazmur 91, orang ini melekat hatinya kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Bagaimana caranya supaya hati kita melekat kepada Tuhan? Yesus Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar, begitu kata Yesus. Kamu ranting-rantingnya tetap menempel kepada Tuhan. Tetap ada di dalam Kristus. Mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hubungan pribadi yang sangat melekat, sangat dalam dengan Tuhan. Nah, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saat ini kita mengikuti anjuran pemerintah, kita mungkin harus work from home, mungkin harus learning from home, mungkin juga kita harus membatasi ibadah-ibadah kita dan lain sebagainya. Kita menghindari dulu pertemuan-pertemuan sosial, bukan karena kita tidak beriman dan kita takut. Wah, gereja nggak bikin ibadah nih, gereja ketakutan sama COVID. Bukan itu. Salah satu ciri kita melekat kepada Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan adalah dengan mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan disampaikan bahwa engkau harus tunduk kepada pemerintah, kan begitu. Ada ayatnya di firman Tuhan. Nah, kita taat untuk tidak melaksanakan semua itu karena kita taat kepada pemerintah yang juga wakil Allah di dunia ini. Kita menggunakan hikmat kita. Hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Sehingga walaupun kita harus beribadah seperti ini, virtual ibadahnya, tetapi itu tidak
diharapkan tidak mempengaruhi kemelekatan kita kepada Tuhan. Tidak mempengaruhi dalamnya hubungan kita dengan Tuhan. Ini modalnya kan. Ini modalnya. Balik lagi ke ayat 1 dan 2 disampaikan, orang yang berlindung, duduk dalam naungan yang maha tinggi, duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita mau jadi orang seperti itu, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan sampaikan di ayat 15 tadi, kalau ia berseru kepadaku, kalau kita berseru kepada Tuhan, ia akan menjawab dan akan menyertai kita dalam kesesakan. Ini luar biasa sekali. Bukan berarti kita nggak mengalami kesesakan kan? Ada di ayat 15 dikatakan. Kita mungkin akan mengalami kesesakan itu, kekhawatiran, kecemasan, pergumulan, tetapi kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji kalau kita berseru kepadanya, Dia akan menjawab. Itu intinya. Itu siluet pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Kita masih punya harapan sehingga kita tidak jatuh rebah. Kita tidak kemudian jadi putus asa. Kita masih punya pengharapan dalam Tuhan. Ya, walaupun di sekitar kita begitu banyak orang yang sudah mulai putus asa, begitu banyak orang yang rebah secara mental, secara iman, Tuhan tetap menopang kita dan tetap menguatkan kita. Dan ini yang akan menjadi sebuah pengharapan kita di dalam Tuhan. Ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Tidak hanya sekedar panjang umur, tidak hanya sekedar punya waktu yang lebih banyak di dunia ini, tetapi kita melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya apa? Hidup kita jadi bermakna. Mari, rekan-rekan pemuda, ini adalah masa-masa yang, salah satu masa-masa yang cukup sulit mungkin dalam kehidupan kita. Ini mungkin masa-masa ketika kita merasa kita hilang pengharapan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang harus diberhentikan dari kantornya, berhenti dari pekerjaannya. Mungkin ada yang khawatir kuliahnya bagaimana nasibnya dengan semua situasi sekarang ini. Mungkin ada yang secara ekonomi orang tuanya harus mengalami PHK, seperti yang berita yang muncul di TV kan, ribuan orang sudah mulai di PHK. Mari, di tengah-tengah pergumulan ini, kita mau melihat bagaimana cara Tuhan yang begitu ajaib memulihkan kita, memulihkan bangsa ini. Sehingga Tuhan tidak membiarkan kita rebah. Tuhan tidak membiarkan kita rebah, jatuh, terjerembab. Tapi Tuhan tetap menopang tangan kita. Itu pengharapan kita dalam Yesus. Pengharapan yang setia. Pengharapan yang kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita tahu siapa yang kita percayai. Dan Dia yang kita percayai itu, Yesus Kristus, punya kuasa yang jauh lebih besar daripada semua pergumulan kita. Dia yang kita percayai tidak akan membiarkan kita jatuh rebah. Dia yang kita percayai akan menjawab kita pada saat kita berseru dalam kesesakan kita. Selamat menikmati penyertaan Tuhan dalam pergumulan ini. Dalam setiap pergumulan apapun, dalam setiap tantangan apapun dalam kehidupan kita. Selamat melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, bersama kita akan respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Beri
kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita semua berdoa secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Kita mau bawa setiap pergumulan kita, terlebih pergumulan bangsa ini, pergumulan dunia ini saat ini yang sedang menghadapi pandemi global virus corona. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab kita dalam kesesakan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk saat ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati kebersamaan kami, perenungan firman Tuhan, walaupun kami terpisah secara fisik, tapi Tuhan mempersatukan hati kami di tempat kami masing-masing. Kami terpisah jauh, tapi Tuhan yang mempertemukan kami di dalam iman. Saat ini Bapa, kami bersahati, sepikir, berdoa, menaikkan doa kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kiranya apa yang kami lihat saat ini, apa yang kami khawatirkan, apa yang kami takutkan, Tuhan mau angkat semuanya itu dan menggantikannya dengan sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh mengingatkan kami bahwa pengharapan kami sungguh ada di dalam Tuhan, bahwa sukacita kami, damai sejahtera kami ada di dalam Tuhan Yesus saja. Sehingga Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, tantangan yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan menjawab kami dalam kesesakan kami. Bapa di sorga, saat ini kami semua sepakat berdoa untuk pandemi global virus corona seluruh dunia ini Tuhan, di bangsa ini khususnya. Bapa, begitu banyak hal yang berubah, begitu banyak hal yang diakibatkan oleh pandemi global ini Tuhan. Itu banyak kekhawatiran. Tapi saat ini Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami, kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas seluruh dunia yang sedang bergumul melawan corona. Bahkan bukan hanya corona Tuhan, pergumulan yang harus dihadapi setiap umat Tuhan di seluruh dunia ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan tahu. Bapa, tolong kami, kasihani kami Tuhan. Kami percaya tangan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi. Saat ini hamba berdoa untuk rekan-rekan gerakan pemuda atau siapapun yang bersama-sama mengikuti ibadah virtual ini Tuhan, di tempat mereka masing-masing. Tuhan yang tahu pergumulan kami, Tuhan yang tahu apa yang sedang kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan, hati kami yang mau terus melekat di hadapan Tuhan, mau terus melekat kepada Tuhan, Tuhan akan jawab kami pada waktu Tuhan. Ajar kami untuk menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan setia, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapa, ajar kami untuk teguh berpegang pada iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat pada waktu Tuhan. Kuasa Tuhan yang nyata itu akan Tuhan wujudkan. Tengah-tengah bangsa ini. Bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami melihat bagaimana kuasa-Mu nyata atas virus ini. Bahkan atas semua pergumulan tantangan yang harus dihadapi setiap kami. Bapa, ampuni kami jika dalam banyak hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bantu kami untuk tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Nah, doa kami, syukur kami, yang kami bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus.
tiba saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita melakukan firman Tuhan. Sudah kita dengar bersama, bahkan biarlah kita boleh terus dikuatkan, dihiburkan lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya. Dan biarlah Tuhan berikan kita kesetiaan untuk melakukan apa yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengar. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami nikmati secara virtual ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan nyata, di mana-mana tempat kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Bapa, biarlah kami boleh terus maju di dalam Tuhan, dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan hilang. Nah, doa kami Tuhan, syukur kami. Dan biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna di dalam Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa